idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, Budi mau cek dulu nih kehadiran hari ini. Ada yang tidak hadir, 14 ya. Ada yang tidak hadir? Ayu dan Masya izin karena ada konsultasi. Oke, ada konsultasi ya untuk PN ya. Oke, lanjut. Sebelum kita mulai, semuanya berdiri dulu. Ya, berdiri ya. Kita akan bermain dulu sebentar untuk meredakan otot-otot. Karena tadi kita habis tero, kita akan bermain tepuk pagi siang sore. Tahu belum permainannya? Belum ya. Oke, baik. Kita akan coba ya. Kalau Dewi bilang tepuk pagi, tepuknya 4 kali. Iya. Pagi coba bilang kalau pagi. Kayaknya lebih dari 4 ya. Kalau siang 2 kali. Sore tidak tepuk. Nah, jadi kelipatan 2 nih. 4, 2 sama 0. Ya. Oke, kita coba ya. Tepuk sore. Tepuk sore itu apa? Tidak tepuk ya. Tepuk siang. Pagi. Sore. Siapa itu? Zabira. Zabira udah makan siang belum? Oke, fokus ya. Sekali lagi kita coba. Tepuk pagi. Siang. Sore. Pagi. Aduh. Oke, sekarang tepuk sore. Pagi. Siang. Oke, tepuk tangan. Sekarang kita akan masuk ya. Sebelum masuk materi, Dewi mau mengulas dulu apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya yang dipelajari itu materi tentang menganalisis artikel ya. Nah, kalian udah baca kan ya Salimia atau PPT yang Bu Dewi kirimkan? Sudah dibaca? Ya, coba Bu Dewi mau tanya apa itu artikel, apa itu kaidah pembahasannya gitu ya. Coba masih ingat atau tidak? Siapa yang bisa menjawab atau menjelaskan definisi dari artikel? Ya, silakan Gaida. Jadi artikel itu adalah teks yang berisi fakta dan opini dipublikasikan melalui elektronik maupun media cetak. Oke. Mengenai kaidah kebahasaan, coba siapa yang bisa sebutkan contoh kaidah kebahasaan yang sering digunakan dalam menuliskan artikel? Coba namanya. Ya, silakan Vivi. Kayak akibat, sebab, terus karena gitu. Oke, 100 buat Vivi. Ada lagi yang tahu kaidah kebahasaan ya? Silakan Sarah. Adverbia frequentif. Apa itu? Contohnya selalu, sering, jarang. Oke, selalu, sering, jarang. Kenapa disebut frekuentif? Itu berasal dari frekuensi. Frekuensi itu kan tingkat kekerapan ya. Ya, berarti seberapa sering, jarang, selalu kayak gitu. Itu contohnya ya. Ya, nah sekarang kita masuk ke menulis artikel pada aplikasi Canva. Tahu Canva kan? Ya, ini salah satunya Bu Dewi pakai Canva untuk buat PPT-nya. Dan Bu Dewi yakin kalian udah canggih-canggih zaman sekarang kan ya, udah melek teknologi lah. Jadi pasti gampang untuk membuat artikel pada Canva. Nah, sekarang kita coba pada kita diterima menganalisis berdasarkan artikel, kemudian kalau diterima mengonstruksi sebuah artikel dengan memperhatikan fakta dan pembahasan. Tadi ini adalah kompetensi dasar, artinya kompetensi-kompetensi inilah yang harus kalian capai, harus kalian miliki setelah kalian belajar materi artikel. Nah, tujuannya nih melalui kegiatan dengan model pembelajaran project based learning. Project nih artinya proyek ya. Peserta didik mampu membedakan unsur kebahasan dari dua artikel ini, kemudian membangun kerangka artikel dan menulis artikel dalam mengajukan fakta dan pembahasan yang tepat secara berkelompok. Kemudian bernalar kritis, bertolak dan kreatif. Gitu ya. Nah, sekarang ini materi yang sudah kami baca kemarin. Oke, sekarang Bu Dewi akan mencoba berikan tayangan.
buatan Israel dan Palestina berafiliasi dengan Israel diklaim para penghasil. Dengan hasil tersebut, Israel disebut sebagai mengalami kerugian besar. Bahkan kini Israel diklaim mulai kesulitan mengirim perang melawan Hamas. Dilansir dari Prime.News.com, konflik Israel Hamas membuat masyarakat dunia geram dan kompak memboikot produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Akibatnya sejumlah perusahaan menjadi sasaran beli dan mengalami krisis pendapatan. Dari tayangan tadi ya, yang sudah kalian simak bersama, coba Bu Dewi mau tanya. Pertama, informasi apa yang kalian dapatkan dari tayangan video tersebut? Ada yang bisa? Ya, silakan. Dunia berhasil mengikut Israel karena apa sih namanya, kelakuannya kepada Palestina. Oke. Jadi berhasil, terus mereka mendapat kerugian yang banyak dari tentara militernya, perdana menteri juga kesulitan untuk mencari dana. Ya. Nah, Oke, kalian tepuk tangan dulu. Ini ya apa yang sudah ditayangkan. Kemudian yang kedua, Bu Dewi mau tanya. Adakah yang bisa memberikan pendapat? Bagaimana pendapat kalian dari tayangan tadi? Coba berikan pendapat. Tadi kan Zafran mengungkapkan fakta. Sekarang pendapatnya coba. Siapa yang bisa? Ayo, silakan, Hilman. Nah, jadi kalau menurut saya kan tadi informasinya itu tentang pemboikotan Israel. Ya. Nah, kalau kita kan sebagai muslim otomatis kan mendukung si Palestina. Ya. Jadi pemboikotan Israel itu merupakan salah satu upaya kita kayak apa ya? Jadi si Israel ini bakal kena dampak negatif. Oke. Secara otomatis si Palestina kayak diberi kemudahan gitu, tapi nggak terlalu mudah. Oke. Nah, kamu setuju tidak kira-kira dengan pemboikotan itu? Setuju. Setuju. Kenapa? Ya, karena apa ya? Karena saya mendukung kan umat muslim itu mendukung Palestina. Terus si Israel ini kan kayak dia nyerang Palestina terus-terusan. Nah, secara teknis kita kalau mau membantu, kita kan nggak bisa juga nih membantu langsung ikut perangnya. Betul, betul. Jadi kalau kita boikot kan dari informasi tersebut si Israel jadi miskin, gitu-gitu. Itu kan dampak negatif. Jadi itu menurut saya salah satu upaya kita sebagai umat muslim buat membantu si Palestina. Masya Allah, bagus sekali. Apa kira-kira kaitan dari tayangan video yang Budi tampilkan tadi dengan materi kita hari ini? Artikel. Ada yang bisa jawab? Jadi kalau misalkan kita mau dari video tersebut itu adalah salah satu implementasi dari artikel, yang mana kalau misalkan di video itu adalah rangkuman dari artikel yang dibuat menjadi lebih singkat. Kalau itu bisa ya diimplementasikan dalam bentuk video, bisa ya? Bisa ya, jadi bisa. Nah, termasuk kalau misalnya presenter berita, dia bisa menyampaikan berita gitu ya, itu berasal dari mana? Dari artikel berita dulu sebelumnya gitu kan ya. Sama seperti ini tadi yang kalian katakan, dari artikel bisa kemudian dalam bentuk video gitu ya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke bagian menganalisis kaidah kebahasaan. Nah, coba cek di grup WA KBM. Bu Dewi sudah share ada 2 link artikel, betul? Ya, ada link artikel 1, judulnya apa? Sisi kesehatan mampu mengurangi resiko penyakit. Oke, betul. Judulnya manfaat sholat tahajud dari sisi kesehatan mampu kurangi risiko penyakit. Coba link artikel yang kedua apa? Kebiasaan bisa mengganggu kesehatan. Siapa yang sini suka ngopi? Suka nongkrong di kafe? Parah termasuk buka ya. Siapa yang tidak suka kopi? Tidak ada ya? Rifki, kenapa Ki? Dari sekian banyak anak muda yang suka nongkrong ngopi, kamu kenapa nggak suka kopi? Karena apa? Apa karena dari aspek kesehatan kamu memperhatikannya atau memang karena tidak suka aja? Kenapa? Karena pahit. Kan ada kopi yang manis. Kalau gitu suka ya. Kalau gitu suka. Lebih suka minum apa? Oh, teh. Oke, apa? Ya baik. Jadi teman-teman, dari 2 artikel ini, artikel opini kan ya namanya ya. Kita coba menganalisis kaidah kebahasaan dari 2 artikel ini. Nah, coba tiap kelompok kalian buka laptop kan ya. Kalian coba analisis dari 2 artikel tadi, kaidah kebahasaan dari artikel tadi itu apakah ada adverbial atau kata keterangannya, apakah ada konjungsinya, seperti itu. Silakan nanti dikerjakan di dalam tabel. Silakan kalian analisis berdasarkan artikel tersebut. Beri waktu 15 menit. Ya, nanti
Nanti kalian akan bisa bandingkan apakah penggunaannya sudah tepat, ada seperti ini, ada kaidah pembahasan konjungsi, ada adverbia, apakah penggunaannya sudah tepat di dalam artikel tersebut, gitu ya. Ya, silakan. Waktunya 15 menit dari sekarang, berarti sampai pukul 1.35 ya. Cukup 15 menit? Ya, waktunya sudah habis. Ya, teman-teman. Silakan nanti jabarkan hasil temuan tiap kelompok. Ya, baik, kita akan mulai dari tunggalan ya. Ada yang presentasikan lebih dulu hasil kerja kelompoknya? Boleh? Ya, yang lainnya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami mempresentasikan temuan kami dalam kaidah kebahasaan artikel yang sudah diberikan. Yang pertama artikel 1. Nah, untuk adverbia frekuentifnya itu kalimatnya orang yang mampu mengelola stres biasanya lebih kuat terhadap paparan penyakit. Kenapa kalimat ini? Karena ada kata biasanya. Itu untuk konjungsi kausalitas, Aristoteles, filsuf Yunani mengatakan bahwa air mata pada pertunjukan drama bermanfaat bagi orang karena dapat mengurangi stres melalui proses katarsis, yaitu berkurangnya stres karena pelepasan emosional. Ini dipilih karena konjungsi kausalitas sebab akibat dan karena itu. Terus ya pekerjaan dari kelompok saran kawan-kawan. Selanjutnya next kelompok siapa? Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Rido akan memberitahu tentang kaidah kebahasaan dan teks artikel yang telah kita baca. Yang pertama ada adverbia frekuentif, itu kami pilih rutin. Kedua itu ada konjungsi argumen, di mana kami memilih ada konjungsi argumen tunata karena ini menjelaskan selanjutnya. Lalu ada konjungsi argumen yang terkuat, itu kami memilih hal ini. Lalu terakhir konjungsi kausalitas, itu kami pilih karena. Untuk konjungsi argumen ini kita mengambil kalimat dari mulai dari samping seperti insomnia atau cemas berlebih. Kita sudah menganalisis kaidah bahasaan. Tadi ditemukan ada apa saja kaidah bahasanya? Frekuentif, kemudian kausalitas, konjungsi untuk memperkuat argumen. Satu lagi konjungsi untuk menata argumen 100. Pertama dong kita semua. Teman-teman, kita sudah melewati satu tahap. Sekarang kita masuk ke tahap penyusunan atau perencanaan proyek. Jadi karena kita di sini akan membuat proyek itu adalah menulis artikel pada aplikasi Canva, maka kita sebelum berproyek kita sebaiknya susun dulu rencananya dan juga membuat jadwalnya. Nah, Bu Dewi sudah kirimkan AKPD-nya di grup KBM, silahkan dibuka. Nah, ini AKPD atau lembaga kerja pusat ini 4.3 mengonstruksi sebuah artikel dan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Ini kalian bisa tuliskan nama anggota kelompok masing-masing, tuliskan nama secara lengkap, perhatikan juga penulisannya sesuai EYD ya. Mau dikumpulkan besok atau malam ini? Besok. Bu Dewi beri waktu 10 menit cukup? 10 menit ya? Ya baik teman-teman. Sekarang kita refleksi. Kalian bawa gadget atau laptop. Bu Dewi akan kirimkan Google Form. Ya silakan dibuka Google Formnya dan diisi. Diberi waktu 1 menit. Isi Google Formnya nih ya. Pertama nama kalian, kemudian kelas, kemudian materi apa yang kalian pelajari hari ini. Apakah kalian merasa senang untuk pembelajaran hari ini? Apakah kalian mendapatkan pemahaman baru dari pembelajaran hari ini? Dan jika iya apa? Kemudian hikmah apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran materi hari ini lalu dikirimkan. Ya, silakan. Beri waktu 1 menit. Ya, sudah habis. Bel menunjukkan waktu jam belajar kita sudah habis. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Kemudian doa kafaratul majelis.
tulis. Ya, sampai bertemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya teman-teman semua? Menjelang praktik ya. Coba persiapan ya. Teman-teman, kita hari ini akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin berkaitan dengan menulis artikel pada aplikasi Canva. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan teman-teman disiapkan. Siap, dari mulai. Kita berdoa sebelum mulai nih ya, Bu Dewi mau ada permainan sedikit tebak-tebakan ya, dan juga Halo, selamat pagi. Biasanya di bagian tengahnya ada kunci jawabannya. Anda lupa bermanfaat. Pertama, identifikasi dan amati sudah mulai. Berikutnya, oke. Apa ini kira-kira? Jawab ini. Kita sering tebak. nah sekarang kalian bisa mengecek jawaban kalian. Sudah cukup, tepuk tangan dong. Kita lanjut. Jadi mau cek dulu nih. Kemarin kita sudah belajar apa? Kemarin menulis artikel. Oke. Menulis artikel dengan memperhatikan kaidah bahasa dan fakta. Ya, masih ingat langkah-langkah menulis artikel seperti apa? Ada bisa jawab? Langkah-langkahnya pertama harus apa dulu? Ayo, kalau mau menulis kita harus tentukan dulu apanya? Topik 100, betul. Apalagi selain menentukan topik terus selalu apa? Apa? Menulis judul, betul, Mak. Apalagi setelah menentukan topik, tuliskan judul, lalu membuat kerangka 100 Zafira. Nah, kerangkanya itu harus disesuaikan dengan struktur ya, teman-teman ya, supaya teksnya atau tulisan kalian menjadi struktur dan sistematis. Nah, masih ingat strukturnya apa saja? Sesi, kemudian bagus ya, berarti kalian masih ingat apa yang kita pelajari kemarin. Nah, kemarin sudah sampai tahap mana nih? Kemarin perencanaan, membuat apa? Membuat kerangka, sudah membuat kerangka semua? Sudah topiknya sudah ada semua yang kemarin ya, berbeda-beda tiap kelompok, bagus. Nah, baik, untuk kali ini langkah-langkahnya pertama kalian melanjutkan penyelesaian pengembangan kerangka artikel menjadi satu atau sebuah teks artikel yang itu, gitu ya, ada judulnya, kemudian ada gitu. Antara bagian satu dan bagian lain harus apa? Harus relevan, berkaitan dengan itu ya. Nah, silakan kalian kembangkan menjadi sebuah teks paragraf, teks artikel yang utuh. Kemudian juga sudah nanti kalian aplikasikan pada Canva. Kalian terapkan teks kalian, copy gitu ya. Kemudian kalian edit di media Canva, nanti lalu dipresentasikan di kelas yang kelompok. Seperti itu. Nanti kelompok yang lain bisa menanggapi hasil presentasi temannya dari kelas. Setelah itu kita refleksi di akhir. Seperti itu ya kakak belajar kita pada hari ini. Nah, silakan kalian selesaikan penulisan artikel kelompok masing-masing bersama dengan kelompok, diskusi ya, diskusi, sharing bagaimana penulisan yang baik. Dicek juga kemudian kaidah bahasanya apakah sudah tepat, tulisannya apakah sudah tepat, seperti itu tanda bacanya, untuk artikelnya, seperti itu ya. Bu Dewi beri waktu sampai dengan pukul 13.50 ya. Berarti 25 menit dari sekarang. Silakan dilanjutkan penyelesaiannya, langsung diaplikasikan pada media Canva.
ikut kreatif mungkin, senang mungkin gitu ya. Kemudian ya seperti itu. Ya, silakan dilanjutkan. Jadi kalau judul yang menarik, orang juga tertarik. Nanti bacanya juga seperti itu kan juga. Sudah sampai sejauh mana pengerjaannya? Sudah sampai sejauh mana pengerjaannya? Sudah dapat? Belum ada kertasnya, sekarang dulu ditanya yang pertama. Urutan ya, satu. Kemudian yang kedua siapa? Oke, Masya dan teman-teman yang ketiga. Oke, orang dekat banget sepertinya ya. Yang keempat, Umar, kelima, Fawas terakhir. Nah, ini terakhir. Oke, kelompok pertama. Sudah siap lanjut. Yang pertama itu ada tesis itu pengenalan dari judul yang kita buat, isi tentang topik kita yang dibahas. Selanjutnya paragraf 2, 3, 4, dan 5. Ya, 2, 3, 4, dan 5 itu isinya argumentasi yang mendukung tesis-tesis penulis. Di sini kita menjelaskan karakteristik rem panda, alasan mengapa rem panda hampir punah, dan cara mencegah kepunahan rem panda. Yang paragraf terakhir ada penegasan ulang, yaitu kesimpulan ya dari artikel yang kita buat. Isinya di sini menjelaskan betapa pentingnya menjaga kelestarian untuk rem panda. Sekian dari kami. Dampak negatif pergaulan bebas. Pergaulan bebas merujuk pada perilaku sosial yang melibatkan hubungan seksual atau merokok dan minuman-minuman keras tanpa kontrol akibat. Pergaulan bebas memiliki dampak negatif yang signifikan pada individu serta masyarakat secara keseluruhan. Dampak dari pergaulan bebas adalah masalah kesehatan mental dan fisik. Pada akhirnya, perilaku seperti ini dapat menyebabkan terganggunya kesehatan mental seperti kecanduan dan gangguan identitas diri. Selain itu, penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol juga dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh, penyakit jantung, dan bahkan kematian. Selain itu, pergaulan bebas bisa menyebabkan kehamilan di luar nikah. Kehamilan yang tidak direncanakan dapat menghasilkan masalah yang serius bagi bayi muda dan ibu muda. Bayi yang lahir dengan orang tua yang belum siap untuk menjadi orang tua mungkin tidak mendapatkan perawatan yang memadai dan cenderung memiliki kesehatan yang buruk. Lainnya struktur bisa dilihat dari paragraf pertama merupakan tesis, lanjut yang tengah paragraf kedua merupakan argumentasi, dan yang terakhir paragraf ketiga merupakan penjelasan. Ya, silakan ada yang memberikan tambahan, masukan atau pertanyaan? Boleh. Bagaimana menurut kalian? Penulisannya sudah tepat belum? Artikel yang kita buat tadi hasil dari diskusi. Judulnya konflik antara Palestina dan Israel. Ya baik, alhamdulillah ya sudah
kasih hasil tulisannya itu sudah bagus-bagus, keren-keren, kreatif. Kalian melek teknologi itu ya, kita harus menyelesaikan itu dengan perkembangan zaman. Nah, tadi ini kalian sudah membuat artikel. Nah, boleh tuh artikel kalian tuh bermanfaatkan ya, tentang Palestina, udah Palestina, ada tentang bahaya merokok, ada keperluan bebas, ada tentang kegunaan dan tanda, dan tentang Rohingya, khususnya Rohingya. Boleh tuh di-share di masing-masing kelas supaya kalian harus bangga dan niatkan itu sebagai salah satu bentuk kalian syiar gitu ya, berdakwah gitu. Jadi siapa tahu banyak atau sedikitnya orang yang terketuk gitu atau bisa berubah lebih baik, kalau itu pahala buat kita, buat kalian khususnya karena kalian buat artikel tersebut gitu ya. Jadi kalian menulis itu niatkan gitu. Jadi buat apa ya nulis? Misalnya hobi sini nulis atau masukan nulis gitu. Kemudian di share itu niat untuk syiar kalian. Jadi selain kita bermanfaat buat orang lain, bermanfaat buat diri kita, akan kita dapat pahala. Kalau kita berubah karena lebih baik gitu ya. Nah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan refleksi. Nah, boleh dulu juga nih. Masing-masing satu note. Silakan kalian gambarkan dengan emoji atau apalah, boleh gambar juga untuk menggambarkan perasaan kalian di pembelajaran hari ini. Wah, gambarnya emoji pakai kacamata. Full, keren ya. Iya, saling mencari ide bersama. Kita belajar hari ini kan tuh. Kenapa kamu bayangkan tuh? Lanjut. Apa gambarnya tuh? Gambarnya apa? Dari artikel, kalian sudah bisa buat artikel, sudah lebih bagus, sudah keren-keren, kreatif. Penulisan kalian juga sudah sesuai dengan struktur, sudah sesuai dengan ide, gitu ya. Semoga ini bermanfaat buat kalian selanjutnya, gitu ya, di dunia nyata. Jadi ke depan kalian bisa bermanfaat. Jadi tugas yang lain kalian bisa terapkan. Oh, kalau misalnya digital membuat artikel di pelajaran lain, kalian bisa terapkan itu tulisannya dengan sesuai dengan struktur dan tulisan yang tepat, gitu ya. Jadi bukan hanya dari Indonesia saja. Nah, baik, kita tutup pelajaran kita pada kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Kemudian doa kafaratul majelis. Ya, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.